Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin. Dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal lepas ekspor 3.300 ton tapioka ke Tiongkok dengan nilai 26 miliar rupiah. Lantik pengurus DPD Abdesi Merah Putih, Gubernur tegaskan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan. Polisi dalami unsur kelalaian insiden kecelakaan maut di Underpass Unila yang merenggut nyawa guru SMA Muhammadiyah. Lepas calon jemaah haji dari Lampung Selatan, Bupati Radityo Egi Pratama ingatkan jemaah jaga kesehatan dan doakan agar menjadi haji mabrur. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menjajaki kerjasama pengembangan teknologi kedokteran dengan Stem Cell and Cancer Research Indonesia dan Agung Putra University atau APU guna menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang bioteknologi dan biomedis. Kerjasama tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menerima kunjungan SCCR Indonesia di ruang kerjanya kantor Gubernur Lampung pada Selasa 5 Mei 2026. Marindo menegaskan peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus utama Pemprov Lampung. Penguatan kapasitas generasi muda di bidang sains dan teknologi, khususnya bioteknologi dan biomedis, dinilai penting untuk menjawab tantangan masa depan. Pemprov Lampung berkomitmen mendorong lahirnya talenta-talenta unggul di sektor kesehatan dan teknologi. Pemprov Lampung ingin anak-anak Lampung tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung akan menyiapkan program beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Program ini memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di APU melalui kolaborasi dengan SCCR Indonesia. Menurut Marindo, program tersebut tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi strategi mencetak tenaga ahli yang mampu berkontribusi dalam sektor kesehatan modern. Marindo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi stem cell terapi yang kini berkembang sebagai inovasi dalam penanganan berbagai penyakit degeneratif yang membutuhkan SDM yang kompeten dan terlatih. Marindo berharap ke depan putra-putri Lampung dapat terlibat langsung dalam pengembangan teknologi stem cell terapi ini, sehingga turut memberikan kontribusi bagi kemajuan layanan kesehatan nasional. Untuk menjaring peserta, Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan seleksi terhadap pelajar berprestasi khususnya dari kalangan kurang mampu, namun memiliki semangat belajar yang tinggi. Program kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya generasi peneliti dan tenaga medis unggul asal Lampung. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi mahasiswa kembali menggema di Lampung. Sejumlah tuntutan krusial disuarakan, mulai dari kesejahteraan guru hingga polemik sekolah. DPRD Lampung pun angkat bicara. Aspirasi lantang disampaikan mahasiswa dalam orasi mereka. Isu yang diangkat dinilai langsung menyentuh masyarakat luas khususnya di sektor pendidikan. 3 tuntutan utama mencuat. Pertama, kesejahteraan guru, termasuk gaji dan tunjangan yang dinilai belum optimal. Kedua, persoalan lintas kewenangan antar dinas pendidikan dan dinas sosial yang berdampak pada lulusan. Ketiga, desakan percepatan pembangunan fasilitas pendidikan sesuai janji pemerintah pusat. Mahasiswa juga menyoroti janji pemerintah pusat terkait program pendidikan yang ditargetkan berjalan pada tahun ajaran baru. Mereka meminta agar realisasi tidak sekedar wacana. Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Garinca Reja Pahlevi menerima langsung aspirasi tersebut. Menurutnya ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian, terutama yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyebut permasalahan ini tidak sepenuhnya menjadi domain dinas pendidikan, namun juga melibatkan dinas sosial sehingga menjadi tanggung jawab bersama, terutama menyangkut masa depan lulusan. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan,
agar setiap program pendidikan dapat berjalan dan terus meningkat sesuai target nasional. Tak hanya itu, polemik juga mencuat dari salah satu sekolah, SMA Siger, yang izinnya dikabarkan telah dicabut. Kondisi ini berpotensi menghambat proses belajar mengajar. Untuk sementara, proses kegiatan di sekolah tersebut terhenti, dan siswa kemungkinan akan diarahkan ke sekolah reguler atau sekolah rakyat. Di mana salah satu isu lokalnya adalah bagaimana dalam konteks pendidikan Indonesia ini bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang di perkotaan maupun di pedesaan, khususnya di pulau-pulau terluar dan tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua juga teman-teman mahasiswa menyoroti terkait dengan gaji ataupun tunjangan dari guru honor, baik honor maupun guru P3K ataupun guru SNM. Itu yang menjadi aspirasi yang disampaikan terakhir yang disampaikan dari mahasiswa terkait dengan sekolah rakyat, yang intinya sekolah rakyat tersebut diminta untuk memang ini sebenarnya domain bukan di dinas pendidikan ya, tapi dinas sosial Provinsi Lampung, tapi menjadi tanggung jawab juga ketika nanti kedepannya lulusan pendidikannya untuk mereka meminta untuk bisa proses pembangunan yang dalam hal ini stakeholder yang membangun adalah Kementerian PU, bahwa harus disegerakan karena kan memang janji dari pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, bahwa di tahun ajaran baru ini sudah mulai berjalan sekolah rakyat tersebut. Dan tentunya kami sebagai legislatif masih berjalan pengawasan, akan mengawasi dan mengawal tentunya dalam hal bingkai pendidikan Indonesia yang tiap tahunnya harus ada peningkatan sesuai dengan target dari Presiden Prabowo ini 2045 generasi emas yang ditekannya pada pendidikan itu sendiri. DPRD Lampung menegaskan komitmen untuk mengawal aspirasi mahasiswa. Kini publik menanti apakah tuntutan ini akan ditindaklanjuti atau kembali menjadi janji yang menggantung. Dari Bandar Lampung, Elka Metia, Garuda TV melaporkan. Sebanyak 3.330 ton tepung tapioka asal Lampung diekspor ke Tiongkok dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Lepasan ekspor dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, bersama CEO Intan Group Jeremy Gozal di Pelabuhan Panjang pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Kapolda Lampung Helpi Assegaf, PLT Deputi Karantina Tumbuhan Drama Punca Putra, Bupati Tulang Bawang Barat Nofri Wancaya, Ketua DPRD Tubaba Busroni, serta Ketua Harian HKTI Umar Ahmad. Ekspor ini dilakukan oleh CP Sentral Intan dengan dukungan berbagai pihak termasuk Pelindo, Badan Karantina Indonesia, serta pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Merza menegaskan ekspor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri tapioka dan komoditas singkong Lampung di pasar global. Menurut Gubernur, ke depan Lampung harus memperbaiki produktivitas dan kualitas tapioka. Ekspor ini membuktikan bahwa produk Lampung bisa bersaing di pasar dunia baik dari sisi kualitas maupun harga. Gubernur mengakui pada tahun sebelumnya harga tapioka Lampung sempat kalah bersaing di pasar. Namun dengan terbukanya akses ekspor, perputaran ekonomi di tingkat petani dan pelaku usaha mulai membaik. Pemprov Lampung juga tengah mendorong pengembangan bibit unggul singkong guna meningkatkan produktivitas dan kadar pati. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan petani. Gubernur juga memastikan tidak ada lagi impor singkong yang masuk ke Lampung. Adapun bahan baku singkong berasal dari sejumlah daerah sentra di Lampung, seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Jeremy Gozal menyebut keberhasilan ekspor ini tidak lepas dari dorongan pemerintah daerah yang mendorong pelaku usaha menembus pasar internasional. Ia mengungkapkan saat awal kepemimpinan gubernur, harga singkong sempat terpuruk sehingga pelaku usaha didorong mencari alternatif pasar melalui ekspor. Meski Tiongkok menjadi tujuan utama, pihaknya juga menjajaki pasar lain seperti Korea Selatan, Bangladesh, dan Thailand yang telah meminta penawaran harga. Ekspor ini diharapkan menjadi momentum penguatan industri hilir berbasis singkong di Lampung, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan kesejahteraan petani. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Dewan Pendidikan Provinsi Lampung berkomitmen mengawal ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Sederajat tahun ajaran 2026-2027
agar berjalan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis atau Cuklak Juknis. Permendikdasman nomor 3 tahun 2025. Ketua Dewan Pendidikan Lampung, Profesor Safrimen, dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Lampung, Thomas Amriko, Senin sore 4 Mei 2026, meminta agar menghilangkan praktek titip-menitip yang dinilainya menjadi sumber masalah. Menurut Profesor Saprimen, Dewan Pendidikan tak hanya bicara pengawasan, tetapi juga meminta sosialisasi yang serius dan menyasar pusat-pusat kekuasaan. Bukan hanya orang tua murid atau sekolah, melainkan juga para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dari gubernur hingga aparat penegak hukum. Permintaan itu berangkat dari realitas di lapangan. Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amriko mengakui praktik titipan masih menjadi persoalan laten setiap musim penerimaan siswa baru. Ia memastikan tidak akan mengakomodasi intervensi di luar prosedur, namun mengakui tekanan bisa datang dari berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, DPRD, LSM, hingga oknum aparat penegak hukum. Dewan Pendidikan menilai tanpa kesamaan pemahaman di level elit daerah, komitmen mewujudkan SPMB bersih berpotensi hanya menjadi jargon tahunan. Selain isu penerimaan siswa, Dewan Pendidikan juga menyoroti persoalan mendasar terkait kualitas pendidikan di Lampung. Hingga kini Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Lampung masih berada di peringkat 26 dari 38 provinsi. Kompetensi guru dinilai belum merata, sementara lulusan SMA belum banyak yang mampu menembus perguruan tinggi unggulan. Profesor Saprimen mengingatkan ambisi besar pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membutuhkan kerja simultan bukan sekedar program tambal sulam. Di sisi lain, pemerintah provinsi mulai membereskan problem klasik yang sering luput dari perhatian, data pendidikan yang amburadul. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa data lulusan kerap tidak diperbarui dalam dokumen kependudukan. Akibatnya statistik pendidikan menjadi bias. Rata-rata lama sekolah terlihat rendah, meski realitasnya tidak selalu demikian. Solusi yang ditawarkan adalah integrasi data melalui aplikasi Lampung In yang menghubungkan Disduk Capil dan Disdikbud berbasis nomor induk kependudukan. Dengan sistem ini, pembaruan data lulusan diharapkan berjalan otomatis. Masalahnya rendahnya kesadaran masyarakat ikut memperkeruh keadaan. Kepala Disduk Capil Lampung Lukman menyebut masih banyak warga yang tak merasa perlu memperbarui data pendidikan. Ada yang sudah S2 atau S3, tapi di kartu keluarga masih tertulis lulusan SMP. Dampaknya secara statistik, tingkat pendidikan masyarakat Lampung tercatat setara kelas 2 SMP. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan 1 tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,58% secara year on year dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Dalam skala regional Sumatera, pada triwulan 1 tahun 2026 ini, ekonomi Pulau Sumatera secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,13%. Berdasarkan data berita resmi statistik yang dirilis BPS Provinsi Lampung pada 5 Mei 2026, produk domestik regional bruto PDRB Lampung atas dasar harga berlaku pada triwulan ini mencapai Rp132.361,94 miliar. Kepala BPS Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan pertumbuhan ekonomi Lampung didorong oleh performa kuat di berbagai sektor. Dari sisi produksi, lapangan usaha menyediakan akomodasi dan makan minum menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,43%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,84%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memegang peranan krusial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 2,20% terhadap total pertumbuhan ekonomi daerah. Meski tumbuh secara tahunan, ekonomi Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,08% secara kuartal to kuartal dibandingkan dengan triwulan 4 2025. Kontraksi ini terutama terlihat pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami penurunan pertumbuhan
sebesar 7,94%, diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 7,87%. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Capaian kinerja ekonomi pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2025 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,97%. Namun di sektor anggaran, realisasi pendapatan asli daerah masih jauh dari target. Tahun 2025 Pemkot Bandar Lampung mematok target PAD 1,5 triliun rupiah. Namun realisasinya hanya 966,99 miliar rupiah atau sekitar 64,23%. Juru bicara Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ DPRD Kota Bandar Lampung, Hetty Priskatati, saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025. Senin 4 Mei 2026 mengungkap pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung naik. Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung mencapai 5,31%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,97%. Selain itu, angka pengangguran juga turun dari 7,91% di tahun 2024 menjadi 7,53% pada 2025. Indikasi pemulihan ekonomi cukup baik, khususnya dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan sektor lapangan kerja. Namun Hetty juga membeber bahwa realisasi pendapatan asli daerah atau PAD masih jauh dari target. Tahun 2025 Pemkot Bandar Lampung mematok target PAD 1,5 triliun. Realisasinya hanya 966,99 miliar atau sekitar 64,23%. Pansus DPRD menyarankan agar pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan pengelolaan PAD terutama yang bersumber dari pajak dan restribusi daerah. Dewan merekomendasikan agar target-target pendapatan ditetapkan berdasarkan potensi yang realistis dan didukung data yang akurat. DPRD meminta perhatian khusus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan anggaran, terutama untuk mendukung program-program yang berorientasi pada pengurangan angka pengangguran, seperti program pelatihan kerja bagi tenaga kerja pemula. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menekankan pentingnya peran desa dalam mendukung pembangunan strategis nasional. Hal ini disampaikan dalam pelantikan pengurus DPD Abdesi Merah Putih Provinsi Lampung kemarin.
Pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Merah Putih Provinsi Lampung, digelar dengan mengusung tema Sinergi Merah Putih dalam menguatkan peran desa untuk pembangunan strategis nasional. Gubernur Lampung menyampaikan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan. Karena itu diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat. Gubernur juga menekankan penguatan peran desa menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang merata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Acara dihadiri sekitar 250 anggota Abdesi dari 13 kabupaten di Provinsi Lampung. Kehadiran ini menunjukkan komitmen kuat para kepala desa dalam mendukung program pembangunan nasional. Melalui pelantikan ini diharapkan Abdesi Merah Putih dapat menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi pemerintah desa, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Pendidikan udah beres dan lain. Saya dilaporkan juga sama teman-teman universitas. Yang mendaftar universitas, ini Almira coba cek, yang mendaftar universitas itu baik negeri kemarin itu naik swasta itu naik 20%. Dan semua dari desa-desa. Jadi semangat untuk menyekolahkan anak itu semua sudah ada. Tumbuhnya ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus selanjutnya ngapain gitu? Ya. Selanjutnya, yang namanya pertumbuhan ekonomi ke depannya itu tergantung dari keahlian desanya masing-masing. Pemerintah Provinsi Lampung juga berharap sinergi yang terbangun dapat menciptakan program yang tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung merilis keadaan tenaga kerja di Lampung pada Februari 2026, bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Lampung berada pada angka 3,95%. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 0,12% poin dibandingkan dengan periode yang sama pada Februari 2025, yang membuktikan adanya penambahbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas pada Februari 2026, jumlah Angkatan Kerja di Lampung 5.115,90 orang, meningkat sebanyak 30,3 ribu orang berbanding Februari 2025. Ketua BPS Lampung Ahmad Rizwan Nasution, Selasa 5 Mei 2026, mengatakan tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK mencatatkan penurunan sebanyak 0,51% poin. Jumlah penduduk yang bekerja juga menunjukkan tren positif, dengan pertambahan sebanyak 34,53 ribu orang, menjadikan jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja di Lampung 4.913,59 ribu orang. Ahmad Rizwan menjelaskan struktur tenaga kerja di Lampung masih didominasi oleh sektor primer, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi sebesar 44,3%, lalu perdagangan besar dan eceran 16,73%, dan industri pengolahan 8,30%. Terdapat peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor formal, di mana sebanyak 1.527,78 ribu orang, 31,0%, kini bekerja dalam aktiviti formal, meningkat 1,69% poin berbanding tahun sebelumnya. Dari segi kualiti pekerjaan, seramai 59,93% penduduk bekerja merupakan pekerja penuh atau bekerja 35 jam atau lebih seminggu. Sementara itu terdapat 8,62% yang dikategorikan sebagai setengah penganggur, jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan bersedia bekerja lebih, serta 31,45% pekerja paruh waktu. Dalam skala regional Sumatera, tingkat pengangguran terbuka TPT Lampung menunjukkan prestasi yang cukup kompetitif. Dengan TPT 3,95%, Lampung kini berada pada kedudukan ketiga terendah dalam kalangan provinsi di Sumatera, jauh di bawah provinsi dengan TPT tertinggi yakni Kepulauan Riau 6,87%. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, guru SMA Muhammadiyah 1 Bandar Lampung
meregang nyawa secara tragis setelah terlindas ban kiri bagian belakang truk tangki pengangkut BBM di kawasan underpass Universitas Lampung. Peristiwa naas itu terjadi saat korban melintas dan berada dalam situasi lalu lintas yang tampak normal. Sebelum akhirnya kecelakaan beruntun tak terhindarkan dan merenggut nyawa korban M. Rafiki Zainatul Hasim, 21 tahun yang juga merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung. Lantas di pintu underpass. Insiden terjadi pada Rabu 29 April 2026 sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat ketika korban melaju di jalur underpass Unila Bandar Lampung berada tepat di belakang kendaraan lain. Peristiwa naas bermula saat motor Honda Beat berwarna hijau putih yang berada di depan kendaraan korban melakukan pengereman mendadak karena adanya pembatas jalan. Situasi itu membuat kendaraan yang dikendarai Rafiki Rak motor tersebut hingga oleng dan terjatuh ke sisi kanan jalan tepat saat truk tangki BBM melintas sejajar di sampingnya. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Alvira Yunita, pada Sabtu 2 Mei 2026, pada saat kendaraan yang dikendarai almarhum akan melintasi underpass Unila, di depan kendaraan tersebut ada kendaraan lainnya yang diduga melakukan pengereman mendadak. Ibda Alvira menambahkan posisi korban yang terjatuh ke kanan membuatnya tak sempat menghindar dari laju truk tangki yang kemudian melindas tubuh korban dengan ban kiri belakang. Menurutnya sopir truk tangki BBM telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan mendalam oleh pihak kepolisian. Ia juga menyebutkan bahwa tidak ditemukan kerusakan berarti pada truk, sementara motor korban hanya mengalami lecet di bagian bodi kanan. Polisi memastikan kondisi lalu lintas saat kejadian dalam keadaan lancar, namun lokasi underpass Unila tercatat sebagai titik rawan kecelakaan. Ibda Alvira menegaskan pihaknya terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi terkait dugaan unsur kelalaian dalam kecelakaan tersebut. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Upaya pra-peradilan yang dikabarkan akan diajukan oleh mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hingga kemarin belum terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Dedi Wijaya Susanto, saat ditemui pada Selasa 5 Mei 2026. Menurut Dedi, hingga kemarin pihak pengadilan belum menerima pengajuan pra-peradilan dari pihak Arinal Junaidi. Ia juga menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertujuan untuk menguji keabsahan suatu proses hukum. Namun demikian hingga kini permohonan tersebut masih belum masuk ke pengadilan. Pihak pengadilan menyatakan akan memproses permohonan tersebut sesuai prosedur apabila telah resmi diajukan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air.
Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Thorik Hablana, terdakwa cabul terhadap jamaah wanita yang sedang sholat di masjid, dijatuhi hukuman pidana penjara 2 tahun 10 bulan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cabul. Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang menggelar sidang perkara kasus cabul terhadap korban berinisial T. Sidang digelar di ruang sidang Haripin Tumpa, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agus Windana dan 2 hakim anggota Uni Latriani dan Yusnawati. Ketua Majelis Hakim menyatakan terdakwa Thorik Hablana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa Dina Arifiana yang menuntut selama 3 tahun penjara. Perbuatan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat ketika terdakwa berangkat sholat Jumat di Masjid Darul Iman di Kelurahan Garuntang Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Karena kondisi sepi melihat korban sedang sholat, terdakwa sempat bersembunyi di dalam kamar mandi masjid dan tak lama langsung mendekati korban lalu melakukan aksi bejatnya. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, suasana haru menyertai pelepasan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Lampung Selatan. Sebanyak 413 jamaah yang tergabung dalam kloter 17 ini resmi dilepas oleh Bupati Radityo Egi Pratama dan dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada 6 Mei 2026. Pelepasan calon jemaah haji di Kabupaten Lampung Selatan berlangsung hikmat di Masjid Agung Kalianda. Suasana haru menyelimuti prosesi pelepasan saat ribuan warga pengantar yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tokoh agama turut mengantarkan keberangkatan para tamu Allah tersebut. Pada musim haji tahun 2026, jemaah tertua dari Lampung Selatan tercatat berusia 68 tahun, asal Kecamatan Wai Panji. Sedangkan jemaah termuda berusia 15 tahun berasal dari Kecamatan Datan. Pelepasan dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, didampingi Wakil Bupati M. Saiful Anwar, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Murwiyah Amin menyampaikan total calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 17 sebanyak 413 orang. Terdiri dari 188 laki-laki dan 225 perempuan. Jumlahnya 413, kalau satu kloter itu isinya 445. 413 kita ditambah 4 kloter ditambah 28-nya dari lansia 85 tahun. Padaim dari Wai Panji. Yang termuda dari Natar 17 tahun Muhammad Hamid. Daimat Sueb. Kami beritahukan kepada seluruh jemaah haji segera menikah. Ada 2 sih lansia, cuma umurnya lebih tua. Ada yang disampaikan dengan calon jemaah haji kita? Yang disampaikan mudah-mudahan mereka dalam kondisi sehat, kembali sehat, melaksanakan ibadah haji, rukun dan wajibnya dilaksanakan. Menurut Murwiyah, sebanyak 286 jemaah akan diberangkatkan menuju Madinah pada 6 Mei 2026. Sementara 131 jemaah lainnya akan terlebih dahulu masuk ke asrama haji untuk menunggu jadwal keberangkatan. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah,
Garuda TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan bersama Polsek Candipuro berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis sepeda motor. Seorang pelaku berhasil diamankan setelah tercatat 3 kali beraksi di wilayah Candipuro, Lampung Selatan. Inilah pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diamankan petugas. MR alias Basir 33 tahun, warga desa Trimo Mukni, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Ungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif petugas setelah menerima laporan dari masyarakat. Dalam konferensi pers Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Novi Arif Kurniawan menyebut pelaku merupakan spesialis curanmor. Aksi terakhir pelaku terjadi pada Rabu dini hari, 29 April 2026. Di desa Trimo Mukti, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan alat besi. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Reskrim Polsek Candipuro melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan pelaku di desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang. Petugas kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali di lokasi berbeda sejak Februari hingga April 2026. Modus yang digunakan yaitu mencongkel bagian rumah pada malam hingga dini hari, lalu mengambil sepeda motor milik korban. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, alat yang digunakan untuk mencongkel jendela. Bagaimana modus operandinya? Yaitu pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 buah alat pengupas kelapa yang terbuat dari besi. Kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik korban yang diletakkan di ruang keluarga. Selanjutnya pelaku keluar melalui pintu samping rumah korban. Penyidikan dari teman-teman Polsek ini tunggal, dan kemudian pengakuannya saat ini masih 3 TKP, namun tidak menutup kemungkinan nanti setelah pendalaman lebih lanjut oleh Polsek apakah memang cukup 3 atau memang ada pengembangan yang lain, ini masih di dalam. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 447 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, bertahun-tahun tak diperbaiki. Jalan Selamat Riyadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, mengalami kerusakan parah. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga dan memicu kemacetan saat jam sibuk. Kondisi jalan terkini Jalan Selamat Riyadi. Terlihat permukaan jalan bergelombang dan dipenuhi lubang. Sejumlah bagian bahkan ditutup menggunakan tanah dan batu oleh warga agar tidak membahayakan pengendara. Akibat kerusakan ini, pengendara terpaksa memilih jalur yang masih bisa dilalui. Kondisi tersebut memicu kemacetan terutama pada pagi dan sore hari. Seorang pelajar, Polan, mengaku kondisi jalan ini sudah rusak sejak lama. Bahkan sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar hingga kini masuk sekolah menengah. Hal ini disebut menghambat akses menuju sekolah. Setiap hari lewat sini? Lewat. Ini jalannya gimana? Itulah bang, rusaknya itu. Udah lama rusak ya? Udah dari saya kelas 3 itu bang, sampai saya kelas 8. Jadi setiap hari rumahnya memang lewat sini ya? Iya. Oh, gimana nih harapannya, minta diperbaiki atau seperti apa? Benerin lah. Ya. Bisa dibagusin lagi. Jadi terhambat juga nggak kalau kita ke sekolah? Iya, macet. Macet ya? Tiap hari macet? Iya. Warga setempat sebelumnya sempat berupaya melakukan perbaikan secara mandiri dengan menimbun batu di sejumlah titik jalan. Namun upaya tersebut belum mampu bertahan lama, terutama saat hujan turun, jalan kembali rusak dan berubah menjadi kubangan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Selatan Agus Hartono menegaskan jalan ini merupakan akses penting penghubung 2 kabupaten antara Lampung Selatan dan Lampung Timur. Pihaknya mendorong pemerintah daerah segera melakukan perbaikan. Memang ini sudah lama menjadi keluhan warga masyarakat Sidomulyo khususnya terkait banyaknya lubang rusak, apalagi kalau musim hujan ini luar biasa. Jadi kami dari DPD Lampung Selatan
itu juga meminta untuk diperbaiki karena memang ini kewenangan provinsi. Jadi kami melalui Dewan yang di provinsi juga meminta untuk segera diadakan perbaikan. Tapi tidak kalah penting adalah pembatasan muatan yang berlebih. Nah ini karena memang yang kami perhatikan selama ini banyaknya muatan puso yang melebihi batas maksimal untuk muatan, dan ini salah satu pemicu rusaknya jalan yang ada di Sidumuli Candipuro. Hingga kini warga berharap pemerintah segera turun tangan agar akses transportasi kembali lancar dan resiko kecelakaan dapat ditekan. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Lampung Timur pada Selasa 5 Mei 2026. Pelantikan yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Lampung itu sekaligus menjadi momentum serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI nomor 488 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 serta Surat Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-4/347-304-04/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan RI. Pejabat yang dilantik yakni Tukur Ahmad Syah sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan Sabtono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur di Sukadana. Kejati Lampung Danang menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan institusi, tetapi juga kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kejati menekankan pentingnya optimalisasi peran kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, serta berorientasi pada kepentingan publik. Ia juga meminta jajaran untuk fokus pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, serta pengamanan pembangunan strategis di daerah. Sejalan dengan kebijakan Jaksa Agung RI, seluruh jajaran diingatkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai trikrama adjaksa, menjaga independensi, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pelantikan dan serah terima jabatan ini diharapkan menjadi energi baru bagi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi penegak hukum yang profesional dan terpercaya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Raza Melia dan saya Alfi Sarin beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.